Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudaraku sebangsa setanah air, baik yang sepakat maupun yang tidak sepakat dengan video-video saya. Mudah-mudahan video-video saya ada manfaatnya buat saudara-saudaraku yang sejalan dan sepemikiran dengan saya, ataupun buat budak-budak oknum Habib yang berusaha mengintervensi, berusaha memperkusi saya. Jika kalian perkusi saya bukan diam, tapi saya akan semakin barbar. Karena saya tidak mau saudara-saudaraku semua itu terdoktrin oleh oknum-oknum Habib yang selalu menjual nama Nabi, yang selalu mengaku cucu Nabi. Kalian itu harus sadar, Indonesia itu bangsa yang merdeka, punya akal dipakai. Dan saya minta kepada kiai-kiai NU lah yang mengaku tokoh nasionalis, tunjukkan kalau kalian itu nasionalis. Kita harus menghargai apa yang sudah dilakukan Kiai Haji Imaduddin. Kalau apa yang dilakukan Kiai Imaduddin itu hoax, tidak ada dasarnya, saya tidak mungkin ikut berkomentar seperti ini yang mengkritik Kiai NU. Hargai. Katanya kita harus mengedepankan ilmu, mengutamakan ilmu. Dan saya minta tolong sama oknum-oknum Habib, karena kalian tidak bisa membuktikan dan membantah tesis Kiai Haji Imaduddin. Jadi mulai saat ini jangan ngaku-ngaku lagi cucu Nabi, bikin kisru saja. Kalian itu enak loh hidup di Indonesia, sangat dimuliakan oleh para muhibin-muhibinnya. Ini budak-budak yang sumbu pendek. Kalian jangan suka mengklaim. Video saya katanya ada yang menyuruh, katanya dikatakan saya itu buzzer dari matamu. Saya ini orang kecil, rakyat biasa. Mereka itu mengklaim katanya tujuan saya bikin video itu hanya untuk mengalahkan Anies Baswedan agar seluruh Habib di Indonesia yang jumlahnya katanya ada 100 juta itu tidak mendukung Anies, atau untuk mengalahkan Anies. Anies itu ndak usah didukung, ndak usah difitnah pun sudah pasti kalah. Lagian ini sih budak, kalau mengklaim itu jangan berlebihan. Saya ndak percaya kalau di Indonesia itu Habib jumlahnya ada 100 juta. Kalau jumlah Habib di Indonesia ada 100 juta, lah terus penduduk pribumi itu ada berapa? Orang penduduk Indonesia itu jumlahnya tahun ini kurang lebihnya itu 280 juta jiwa. Itu yang masih kecil pun dihitung. Lah kalau Habib jumlahnya 100 juta,
penduduk Indonesia itu berapa jumlahnya? Masa penduduk pribumi kalah sama Habib? Ya ndak mungkin lah. Ini budak kalau mengklaim itu memang dari dulu hobinya itu mengklaim. Buat yang tidak sepakat dengan saya, menyuruh saya katanya kalau mau kritik ya tabayun. Emang junjungan kalian itu kalau mencaci maki Presiden Jokowi itu tabayun dulu kan? Tidak. Kalian suruhlah junjungan kalian, jangan menyuruh saya. Saya ini juga punya hak untuk berbicara. Jadi jangan coba-coba kalian itu mempersekusi saya. Saya juga orang Indonesia, bukan orang luar. Sudah jelas-jelas Kiai Haji Imaduddin bulan-bulan yang lalu itu menantang seluruh Habib yang ada di Indonesia untuk adu debat. Tidak ada yang berani. Bahkan sekarang atau minggu yang lalu Kiai Haji Imaduddin itu bukan hanya menantang seluruh Habib yang ada di Indonesia, bahkan seluruh dunia, seluruh di dunia itu ditantang sama Kiai Haji Imad. Toh buktinya sampai detik ini belum ada yang bisa membantah. Ada itu satulah dari kalangan NU juga, Gus Rumail Abbas, yang sekarang digelari Kiai Haji Imaduddin itu Habib Abbas, Habib Rumail Abbas, itu yang coba mau mematahkan Kiai Haji Imaduddin, tapi saya rasa belum ada apa-apanya lah, masih jauh. Jadi saya mintalah kalau benar-benar ya mau menyelesaikan permasalahan ini, ya sudah, undang Kiai Imad. Jangan framing sana, framing sini. Hujat Kiai Imad, pembenci para habaib, pembenci duriah Nabi. Mana mungkin Kiai Haji Imad itu membenci para habaib? Tidak masuk akal. Jadi kalian itu jangan suka mengklaim yang tidak-tidak, jangan suka memframing. Kalian kalau mencaci maki pemerintah, mencaci maki kiai-kiai NU, seenak jidatnya sendiri. Saya baru nyentil sedikit saja kalian sudah kepanasan. Ini buat budak-budak oknum Habib, dibuka akal kalian itu, nalar kalian itu dipakai. Bodoh boleh, tapi jangan terlalu. Seenaknya saja nyuruh-nyuruh orang. Kalau berani kritik ya datangi tabayun. Emangnya kalian yang selalu mengatasnamakan tabayun tapi menekan orang, menyuruh meminta maaf orang, kalian kan beraninya cuma keroyokan. Buktinya sampai sekarang mana ada yang berani persekusi Gus Arya, mana ada yang berani persekusi TIJ sama Bung Lubis. Nggak ada yang berani. Kalau berani tunjukkanlah, datangi Gus Arya. Kalau pengen diluluhlantakan sama
Gus Arya dan kawan-kawan. Kalau datangnya baik-baik ya jelas dikasih kopi. Kalau datangnya mau mencari keributannya ya habisilah sama Laskar NKRI. Saya mintalah sama saudara-saudara semua ya, yang waras saat ini itu tidak boleh diam. Kita harus isi, kita harus tampil di media untuk menandingi atau mengimbangi para budak-budak atau muhibin-muhibin, oknum-oknum Habib yang selalu mencaci maki di media-media. Kalau kalian warga pribumi yang nasionalis diam, tidak mau hadir, hancur Indonesia lama-lama. Saya itu tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2024, tidak ada. Tapi setelah melihat komentar si budak oknum Habib, saya jadi tahu tujuan mereka itu kemana. Kenapa permasalahan Habib ini, permasalahan nasabah Alawi ini, Kementerian Agama dan PBNU itu tidak mau mengurusi. Malah terkesannya itu banyak oknum-oknum kiai yang punya nama itu malah terkesan mendukung para Habib. Harusnya kalian itu memberi jalan tengah, memberikan tempat, memberikan solusi agar permasalahan ini itu selesai. Kasihan itu Kiai Imad. Beliau juga seorang ulama yang harus dihormati, harus dihargai. Yang beliau tawarkan itu ilmu, bukan fitnah, bukan hoax, bukan asal-asalan. Kemarin malam itu saya melihat live streamingnya Bung Lubis, itu ada sih budak-budak yang marah-marah tidak jelas itu. Ya itulah yang sudah terdoktrin. Jadi apapun kalau yang mengatasnamakan cucu Nabi buat orang yang bodoh-bodoh ya ikut saja. Saya kok jadi kesel, gemes. Masa sekelas PBNU, ormas terbesar di dunia, masa iya menyelesaikan permasalahan nasab saja tidak bisa? Kan tidak masuk akal. Saya melihat itu di media-media di akar rumput itu, terkesannya itu NU struktural itu kebanyakan membela nasabah Alawi. NU yang kultural yang di akar rumput itu mendukung Kiai Haji Imaduddin. Jadi solusinya kan ya itu, PBNU harus memberikan solusi, memberikan jalan tengah biar permasalahan itu selesai. Nah dibiarkan terus-menerus sampai sekarang. Tuh Abah Yusuf Al-Mubarak juga kan tadi itu marah-marah. Ya karena itu ada oknum-oknum kiai-kiai NU yang punya nama besar, yang mengaku apa itu namanya, nasionalis, tapi diam saja. Presiden dicaci maki, dihujat, dikatain jokodok, dikatain istana iblis. Nggak ada kiai-kiai yang
berani mengingatkan atau menegur tuh tidak ada. Ya kita kayak Gus Arya yang berani mengkonter. Kalau saya salah ya saya minta maaf, tapi saya minta tolong sama PBNU lah, selesaikan permasalahan ini. Jangan abaikan warga Nahdliyin di akar rumput, karena warga Nahdliyin di akar rumput itu jumlahnya lebih banyak daripada yang di struktural. Bedanya cuma yang di struktural itu mungkin banyak pengikutnya, tapi pengikutnya kan kita juga, bukan orang lain, bukan orang luar. Jadi saya minta tolonglah PBNU segera hadir, Kementerian Agama segera hadir. Bukannya saya membela Pondok Pesantren Al Zaitun. Al Zaitun Panji Gumilang saja pondok pesantrennya itu ditutup atau mau dibubarkan oleh negara, oleh Kementerian Agama dan MUI atau yang lainnya. Ya kami minta keadilan. Permasalahan nasab ini juga harus diselesaikan biar berimbang. Bedanya gini, kalau kelompok oknum-oknum Habib geng Petamburan itu kalau ada masalah turun ke jalan. Kalau kita itu yang cinta NKRI tidak, dia cukup mengkritik lewat media, itu pun kalau didengar. Kalau disuruh jalan demo-demo sepertinya tidak mungkin terjadi, karena kalau kita itu lebih baik untuk kerja, karena kita itu ya bukan pengangguran. Kalau mereka kan apalagi orang kerjanya cuma pegangan mic. Saudara-saudara, cintailah para Habib, muliakanlah Habib. Jarang saya dengar itu oknum-oknum Habib itu mengajak untuk, wahai saudara-saudaraku, cintailah Kanjeng Nabi. Tidak pernah. Ini khusus oknum-oknum Habib geng Tamburan ya. Kalau Habib-Habib yang santun, ya ceramahnya tetap mengajak untuk mencintai Kanjeng Nabi, bukan untuk mencintai dirinya sendiri dan golongannya. Saya pun heran, orang seperti itu kok masih diikuti. Banyak loh Habib-Habib pilihan yang lain, yang santun, yang lemah lembut, yang menyejukkan, bukan provokator, caci maki, menghujat pemerintah untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Ini rentetannya itu jelas semua. Kalau saya amati itu benang merahnya kelihatan lah. Ini orang-orang ini tuh 2024 mendukungnya siapa, mau kemana, negara ini mau dikemanain, itu setidaknya saya tahu ya dari pola-pola mereka itu. Tapi di sisi lain, kenapa ya kiai-kiai NU yang sangat saya cintai, yang sangat saya hargai, yang sangat saya muliakan, tawadu, ya memang harus tawadu, cuman ya lihat sikon lah. Masa iya menegur oknum Habib saja nggak berani? Tapi saya senang, kemarin saya melihat cuplikan videonya Kiai Haji Calwani, mana itu, Purworejo. Saya jadi semangat lagi.
atas kemarin-kemarin yang oknum-oknum Kiai NU berusaha menggembosi Kiai Haji Imaduddin. Terus selang berapa harinya saya melihat ceramah beliau Kiai Haji Salwani Purworejo. Itu suatu bentuk lah bagi saya, suatu bentuk bahwa Kiai Haji Imaduddin itu sebetulnya banyak yang mendukung, cuman tidak mau terbuka. Yaitu lebih baik daripada yang oknum-oknum kiai yang tidak mendukung tapi asal komentar, asal ngomong, malah terkesan mau menggebosi. Itu yang saya miriskan. Ini saya pesan lah sama budak-budak tuh, kalian jangan coba-coba persekusi saya lagi. Saya juga punya hak untuk bersuara. Saya tidak mau saudara-saudara saya, baik yang beragama Islam maupun yang tidak, yang nasionalis, terdoktrin oleh junjungan-junjungan kalian. Saya minta kalian semua, saudara-saudaraku, kalian semua harus mengisi, ikut andil di media-media. Bergabunglah dengan saudara-saudara kita yang mendukung Kiai Haji Imad. Karena untuk mengimbangi, mereka bikin video, ya kita lawan dengan video. Argumentasi lawan dengan argumentasi. Ilmiah lawan dengan ilmiah. Jangan ilmu dilawannya dengan caci maki, dengan hujatan, dengan framing-framing busuk. Ini negara kita loh, bukan negara kalian. Kalian sembahlah orang tua kalian. Jangan sembah oknum-oknum Habib yang selalu mengaku cucu Nabi tapi akhlaknya bobrok. Apa sih yang kalian bangga-banggakan? Mulai detik ini tidak boleh ada lagi oknum Habib kalau ceramah mengaku cucu Nabi, karena belum bisa membuktikan. Kalau bicara soal nasab, bicara sama Kiai Imad. Saya orang bodoh, tidak tahu masalah pernasaban, tapi saya sangat mendukung Kiai Haji Imad dan kawan-kawan seperti Gus Fuad, Abah Yai Mubarak, Gus Arya, TIJ, Bung Lubis, dan yang lain-lain. Kita harus satu komando. Hentikan perbudakan di negeri Indonesia. Kita harus mencerdaskan masyarakat Indonesia pada umumnya. Jangan biarkan mereka menguasai media. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.